Oke, jam di handphone saya 7.13 ya. Jadi ini kita mulai lebih awal, lebih telat ya, tapi masih lebih awal dari sebelumnya. Oke, ini adalah pertemuan ketiga ya di kursus Dharma Buddha. Kita membahas topik tentang sekilas sejarah perkembangan agama Buddha. Tanggal 26 Februari kita telah berbicara tentang India, ya, tempat di mana agama Buddha itu berasal. Ya. Pada 5 Maret lalu kita berbicara tentang agama Buddha di Cina, ya, agama Buddha Cina, ya, dan di mana agama Buddha berkembang dengan bentuk yang khas, ya. Lalu hari ini kita ke minggu ketiga, kita akan sedikit melihat ya perkembangan agama Buddha di tradisi selatan. Ya, kepada yang baru hadir hari ini, ya, kita saya ingatkan kembali kita belajar ya, kita belajar dari sejarah. Saya bukan pakar sejarah, ya, jadi saya tidak mengulas secara detail. Kita hanya melihat sekilas dan kita belajar dari perkembangan agama Buddha di masing-masing wilayah dan memetik hikmah dan yang dapat bisa kita terapkan, bisa kita pelajari, sehingga kita dapat membuka wawasan kita, ya, membuka wawasan kita tidak merasa bahwa ini yang paling benar, itu yang salah, ini yang murni, itu yang melenceng. Ya. Pada umumnya tradisi utama yang kita bahas di sini, ya, itu sangat rich, ya, kaya dengan budaya tempat, tapi juga sangat mementingkan praktek dari hakikat agama Buddha itu sendiri. Ya. Oke, ya, ini peta yang baru ya. Di sini kita lihat perkembangan Buddha. Kemarin kita lihat dari jalur ke timur ya, ke utaranya, ya, dari India tempat asal Buddha, ke Pakistan, ke Afghanistan, lalu dari sini masuk ke Asia Tengah dan masuk ke Cina. Ya, dari Cina masuk ke Korea, Jepang. Ya, kemarin kita hanya bahas secara overall Cina. Ya, untuk kursus malam Buddha kali ini kita tidak masuk sampai ke Korea dan Jepang. Ini juga unik kalau mau dibahas. Kali ini juga di sesi 5 pertemuan ini saya juga tidak memasukkan agama Buddha Tibet, ya. Yang sebenarnya ini juga satu topik yang menarik kalau mau kita bahas. Tapi untuk kali ini kita tidak bahas itu, ya. Untuk kali ini kita akan melihat jalur perkembangan agama Buddha yang ke Sri Lanka, ya. Nah, dari Sri Lanka sebenarnya ada ke Indonesia, dan yang paling utama adalah ke Asia Tenggara, ya, baik Burma, Laos, Thailand, Kamboja, dan sebagian Vietnam. Ini yang kita sebut negara-negara tradisi selatan, ya, tradisi Theravada. Ya. Di sini juga kita lihat panahnya ada timbal balik, ya. Jadi dari Sri Lanka ke Thailand ke Burma, tapi ketika agama Buddha, nanti kita bicara agama Buddha di Sri Lanka musnah, ya, terutama tradisi penabisan biksu dari dunia musnah. Ya. Sri Lanka juga meminta pertolongan dari Burma dan Thailand untuk mengembalikan yang penabisan sangga di sana. Dan tentunya ada di Sri Lanka juga ada ke Indonesia. Ya, di Jawa ada satu candi namanya Candi Ratu Moko, ya, dekat Prambanan Borobudur, yaitu ada prasasti mengatakan itu Abhayagiri Wihara. Ya, nama yang sama ada di Sri Lanka, ada Abhayagiri Wihara. Jadi diyakini kalau sejarah itu adalah sama Abhayagiri Wihara dari Sri Lanka. Dan di Ratu Boko itu adalah katanya istana, tapi juga ada wihara biksuninya. Oke, kita berbicara tentang agama Buddha dari sisi selatan. Ya. Nah, ini dikutip dari buku Buddhism dari Charles S. Parrish. Sekolah perguruan Theravada mengklaim bahwa mereka adalah turunan langsung dari Stavirawada. Namun walaupun mereka berbagi nama yang sama, Tera dan Stavira itu dari bahasa masing-masing dari bahasa Pali dan Sanskerta, memiliki arti yang sama, yaitu ketua, sesepuh, ya. Tapi tidak ada bukti sejarah, ya, yang secara pasti menyatakan bahwa perguruan, ya, sektor Theravada ini berdiri memiliki entitas tunggal sebagai suatu perguruan sampai sekitar 2 abad setelah Skhism itu perpecahan besar itu, ya, di sini kedua, ya.
Jadi Theravada mengklaim, ya sampai sekarang Theravada mengklaim bahwa mereka adalah turunan langsung dari Buddha. Ya, tentu dari aspek kembali lagi kalau kita lihat dari aspek ajaran, ya, berbicara tentang aspek ajaran, berbicara tentang aspek keyakinan itu oke. Ya, seperti hal kemarin saya berbicara tentang Abhidharma, ya, pertama guru-guru Abhidharma mengatakan Abhidharma dibebankan langsung oleh Buddha. Tapi kalau kita belajar dari aspek sejarah tidak seperti itu, ya. Nah, dari aspek sejarah sehingga kita bisa melihat bahwa kadang-kadang tulisan di kitab suci, sekalipun itu di kitab suci Buddha, kita harus membacanya lebih dalam, ya. Karena yang tulis siapa? Tentu ada biasnya, kan, ya. Ya, seperti kitab suci Buddha berbicara tentang Jainisme, pasti ada, karena itu dipandang dari sudut umat Buddha, tentu ada bias terhadap Jainisme. Ya, maka itu di Pitaka, dalam Sutta, Niganta dalam Sutta dibicarakan sedemikian jeleknya, gitu kan, ya. Nah, tapi apakah demikian? Ya, tentu kita harus berpikir lebih dalam lagi, ya. Seperti juga kitab-kitab Pali di Bawangsa, Mahawangsa dan catatan sejarah Pali, secara jelas mengatakan bahwa di India ada 20 perguruan dan yang paling murni adalah perguruan mereka, yang lain dianggap salah. Itu seperti salah satu kutipan tadi di kitab suci, komentar mereka. Ya, jadi ini kita harus lihat, ya, dan masing-masing perguruan juga punya catatan-catatan, ya, kitab-kitab yang serupa, yang mirip, dan masing-masing mencatat sesuai dengan tradisi mereka. Ya, jadi kita tidak terjebak bahwa oh ini lebih benar atau tidak. Ya. Tapi kalau kembali ke ajaran, ya, kita lihat keyakinan kita ada di mana. Ya. Oke, ya, jadi ini kan kelompok Stawira. Nah, kelompok Theravada sendiri itu baru muncul dari kelompok Mahavirawadin, yang Tas bukunya, ada di Sri Lanka. Yang tabel yang sudah kita bahas di minggu pertama. Kita nggak berbicara masalah ini lagi. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kalau kita berbicara lineage dari Theravada, mereka berasal dari Stawirawada ketika 200 tahun setelah Buddha Parinibbana, perguruan Buddhis, ya, secara Buddha terpecah menjadi dua perguruan utama, Sangha, ya, terpecah menjadi Stawira dan di sini, ya, Stawirawada dan Mahasangika, ya. Nah, jadi dari Stawirawada pada konsili ketiga terpecah lagi, ya. Jadi Vishbadawada, terutama yang dua ini, Vishbadawada dan Sarvastivada, ya, itu pada masa Raja Asoka. Raja Asoka lebih mendukung Vishbadawada. Jadi Vishbadawadi, ya, ke Sri Lanka yang mendirikan Mahavira, ya. Nah, Mahavirawadin ini yang dia berkembang menjadi Theravada. Ya, tentu adalah merger dari Mahavirawadin dan Abhayagiri yang menghasilkan Theravada yang sekarang. Namun tradisi Abhayagiri sendiri di dalam tradisi Sri Lanka dikatakan sudah mati. Oke, karena kita berbicara Theravada, kita harus mulai originnya, ya, tempat asal dari perguruan Theravada sekarang ada di Sri Lanka, ya. Jadi Sri Lanka, agama Buddha masuk ke Sri Lanka itu pada masa Raja Asoka, ya. Jadi kemarin waktu pertemuan pertama kita berbicara tentang Asoka mengirim Dharmaduta, ya, ke berbagai negara, Afghanistan, ya, ke daerah, waktu itu Afghanistan masih dianggap jauh, ya, di luar India, ya, ke daerah Asia Tengah, ya. Memang Afghanistan dan Asia Tengah juga berhasil misi Buddhis dari Asoka, namun sekarang sudah musnah di sana, ya, sudah digantikan oleh agama lain, ya. Tapi misi yang paling berhasil sampai sekarang adalah di Sri Lanka, dan kita bisa lihat cukup unik bahwa misi ini berhasil dan yang diutus juga bukan orang sembarangan, ya. Yang diutus ke Sri Lanka adalah anaknya sendiri, ya. Anaknya Asoka jadi biku dan jadi bikuni, ya. Biku Mahinda dan Bikshuni Sanghamita, ya. Biksu Mahinda dan Bikshuni Sanghamita, ya, diyakini di dalam catatan Sri Lanka, di Great Chronicles, dan Jawawangsa Mahawangsa mengatakan mereka adalah arhat, ya. Biksu Mahinda ke Sri Lanka dan sukses membudiskan Raja Dewanambiyatissa, ya. Nah, sehingga kita lihat sejarah zaman dulu, ya, kalau rajanya pindah agama,
semuanya pindah. Ya, nah, ini terjadi. Ya. Zaman sekarang sudah berubah ya, tidak sampai seperti begitu. Tapi zaman dulu rajanya pindah agama, semua pindah. Ya. Nanti minggu depan kita bahas Indonesia juga seperti itu. Ya. Dan di Sri Lanka bergejolak, ya. Gejolaknya juga banyak berhubungan dengan pemerintah. Bahkan sampai sekarang tradisi monastik, tradisi sangga di Sri Lanka sangat erat kaitannya dengan politik. Ya, sangat erat kaitannya dengan politik. Ya. Ini mungkin membangun karakteristik dari Theravada itu sendiri. Ya. Di Sri Lanka, maka itu karena sekarang ada biku-biku yang mendirikan partai. Ya. Ada 6 orang biku yang kalau nggak salah 6 orang biku yang duduk di parlemen. Ya. Jadi anggota DPR. Ya. Selalu Mahinda, ya, Arab Mahinda datang, ya berdirikan Mahavihara, ya, Mahavihara, dan berdiri sangga. Ya, ada 500 orang yang diutus oleh raja. Ini yang Arya Anita, ya, Biksu Anita ini adalah sepupu, ya, keponakan dari raja Dewanapaya, dikirim ke India bersama 500 orang memperoleh lapisan biku. Ya. Lalu Biksuni Anuna bersama banyak wanita, tidak dikatakan berapa jumlah wanitanya, menjadi biksuni. Ya, itu ketika Biksuni Sanghamita dan rombongannya datang ke Sri Lanka melakukan penabisan tradisi biksuni di Sri Lanka. Dan juga ada satu peristiwa yang sangat diagungkan oleh masyarakat Sri Lanka adalah Asoka mengirim cangkokan dari pohon bodhi generasi pertama. Ya. Di pertemuan pertama kan saya mengatakan bahwa Asoka sangat memuja pohon bodhi sampai ratunya cemburu, gitu kan ya. Ya. Jadi sebelum diracun oleh ratunya ini, ya, cangkokan pohon bodhi yang pertama itu sudah dikirim ke Sri Lanka. Ya, jadi cangkokannya itu dibawa langsung oleh Biksuni Sanghamita, ya, oleh Biksuni Sanghamita, cangkokan pohon bodhi itu dibawa dan disambut oleh Raja Dewanapaya ini dengan sambutan yang sangat meriah. Lalu pohon bodhi itu ditanam, ya, di Anululupura, sampai sekarang masih ada di sana dan dianggap sebagai pohon yang tertua di dunia. Ya, kalau Anda ke Sri Lanka bisa ke sana, di daerah Kandy sekarang, ya, itu ada satu pohon bodhi, ya, yang sangat tua, ya, dianggap bahwa turunan langsung dari pohon bodhi generasi pertama. Ya, cangkokannya juga ada di Indonesia. Makanya dulu di Narada waktu datang ke Indonesia pernah nanam di beberapa tempat di Borobudur. Di Borobudur ada, di mana lagi katanya ada. Kalau pohon bodhi yang ada di Bodh Gaya sekarang adalah generasi keempat, ya, generasi keempat. Oke. Dan perlu diketahui bahwa penulisan Tripitaka Pali baru ditulis di Sri Lanka. Ya. Baru ditulis di Sri Lanka. Dikatakan adalah pada Kosili keempat versi Theravada, ya. Kosili keempat sekitar abad ke-1 sebelum Masehi, Tripitaka Pali ditulis. Ya, sedangkan di Indianya sendiri, yang Anda lihat di sini, di Indianya sendiri ketika Tamrasatya dari Theravada, yang Mahaviharawadi mengalami Kosili keempat di Sri Lanka, di Indianya sendiri Sarwastivada juga sudah mempunyai kitab teks mereka sendiri, ya. Sarwastivada, Mahasanghika juga punya Tripitaka mereka sendiri, ya. Kemarin kita sudah lihat, ya, waktu lihat di bahas Chinese, saya sudah kasih lihat pembagian tentang agama dan beberapa kitab. Hari pertemuan pertama juga sudah dilihat. Oke, jadi penulisan Tripitaka Pali baru dimulai di Sri Lanka, ya. Abhayagiri PS Mahavihara, ya. Jadi setelah Mahavihara berdiri, ada satu raja, ya. Sorry saya lupa namanya karena saya catat di sini, sorry. Raja itu perang menang melawan bangsa Tamil, ya. Jadi kita lihat konflik Sri Lanka antara Sinhala dengan bangsa Tamil itu konflik yang sudah ribuan tahun, ya. Jadi sering ada penyerangan dari India Selatan, ya. Jadi baru sekarang, ya, beberapa tahun terakhir ini damai. Jadi selalu terjadi, ya, selalu terjadi dalam sejarah. Agama Buddha juga musnah karena serangan dari kerajaan Tamil di India Selatan ke Sri Lanka. Ya. Jadi
ketika raja ini berhasil memenangkan perang, dia punya kaul membangun wihara, dia membangun wihara Abhayagiri. Ya, Abhayagiri itu diberikan kepada seorang biku yang dia yang mungkin guru pribadinya, gitu ya. Akhirnya terjadi konflik dengan kelompok Mahavihara. Ya, jadi pada saat itu, walaupun sama-sama berasal dari kelompok Wisbajawadi ini, ketika Abhayagiri berdiri, ya terjadi perebutan, ya, perebutan pengaruh. Ya. Ya. Jadi ini wajar kita lihat yang adanya, namanya ada institusi agama seperti itu, perebutan pengaruh. Selama beberapa abad sebenarnya Abhayagiri sempat sangat dominan. Ya. Abhayagiri sangat dominan, disupport oleh raja. Bahkan beberapa abad Mahavihara sempat ditekan. Ya, ada beberapa kali Mahavihara malah ditutup. Ya. Dan dari sisi Abhayagiri sendiri, mereka lebih progresif, ya, dalam menerima ajaran-ajaran dari India. Ya. Di India sendiri kan agama Buddha terus berkembang. Ya, muncul ideologi Mahayana, masuk. Ya. Abhayagiri lebih menerima ini. Ya. Bahkan Abhayagiri lebih dekat ke Sarwasti badan. Ya. Sedangkan Mahavihara lebih konservatif, tidak mau. Ya. Dan belakangan kita kan Abhayagiri juga belajar berkembang mempelajari Mahayana. Ya. Lalu kalau berbicara tentang agama Buddha Theravada, kita tidak bisa luput dari Arya Buddhaghosa, ya, Biksu Buddhaghosa. Bahkan sebenarnya para sejarawan mengatakan pendiri Theravada itu ya Biksu Buddhaghosa. Ya. Jadi sempat dikatakan setelah penekanan dari kelompok raja terhadap Mahavihara, sempat teks-teks Pali ini sempat hilang. Ya. Dikumpulkan kembali oleh Arya Buddhaghosa, ya, oleh Buddhaghosa dikumpulkan kembali, dan dia juga menyusun kelompok teks komentar. Ya. Jadi kalau Anda membaca Tipitaka Pali yang di belakang kita berbicara, Tipitaka Pali ini standar Bang. Ya. Jadi yang bagian Sutta, Vinaya, Abhidharma sudah terkunci. Ya. Lalu di bagian kata-kata juga dikunci. Kata-kata yang namanya kata-kata hanya boleh masuk yang karyanya Buddhaghosa. Ya. Yang mayoritas adalah dianggap karya Buddhaghosa. Sebenarnya sebagian adalah terjemahan dari Buddhaghosa. Ya. Terjemahan dari bahasa Sinhala ke Pali, kembali ke Pali. Ya. Kata-kata hanya mayoritas. Jadi dapat dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran Theravada ya pemikirannya Buddhaghosa, gitu ya. Lalu ada yang disebut subkomentar, ya, komentar dari komentar Kartika, itu lebih banyak di Myanmar. Itu adalah buat tulisan-tulisan belakangan. Ya. Berbeda kalau kemarin kita bahas bicara tentang Tipitaka Chinese yang untuk bagian komentarnya open. Ya. Setiap zaman ada komentar yang layak untuk masuk ke dalam kanon akan dimasukkan ke dalam kanon, ke dalam kitab suci. Ya. Ya, kalau bicara Buddhaghosa, kitab yang paling terkenal adalah Visuddhimagga. Ya, beliau menulis Visuddhimagga. Mahayana tadi sudah menyinggung. Mahayana juga berkembang di Sri Lanka, ya, lewat Wihara Abhayagiri. Maka itu di Sri Lanka ada pengerjaan Kanata atau suara itu sendiri. Di dalam tradisi Mahayana ada satu sutra bernama Lankawatara Sutra. Ya. Lankawatara Sutra ini dibabarkan di Sri Lanka. Ya. Ada banyak catatan dan pengaruh ini juga sampai ke Cina. Ya. Maka kita berbicara tentang Buddha Cina, penabisan silsilah penabisan Bhikkhuni di Cina adalah dari tradisi Abhayagiri, ya, dari Sri Lanka. Ya. Putusnya penabisan di Sri Lanka, ya, karena terjadi perang beberapa kali, ya. Beberapa kali sangga di Sri Lanka sempat hilang, musnah. Ya. Jadi tidak lengkap lagi penabisannya. Beberapa kali mereka mengundang, ya, ada 2 kali, sekali mengundang dari Myanmar, sekali mengundang dari Thailand, yang akhirnya menghasilkan 2 nikaya, ya, di Sri Lanka. Ya. Nikaya itu adalah sub perguruan dari Sri Lanka. Terus yang paling disayangkan adalah putusnya penabisan wanita di Sri Lanka, ya, bhiksuni.
ya, dikatakan sekitar abad ke-11 ya, atau bahkan ada yang kata sebelumnya, jauh sebelumnya, penabisan biksu di Sri Lanka hilang ya. Dan sampai sekarang terjadi perdebatan apakah dapat dikembalikan atau tidak gitu kan ya. Nah, jadi secara resmi ya, secara resmi di Sri Lanka belum ada penabisan bikuni yang secara resmi diakui oleh sangga maupun pemerintah. Namun penabisan biksuni oleh satu sub nikaya dari Siam Nikaya ada menabiskan bikuni ya. Tapi secara nikayanya sendiri ya, dari Siam Nikayanya sendiri tidak mengakui, dari pemerintahnya sendiri tidak mengakui ya. Jadi kalau saya di negara kata Sri Lanka, masing-masing biku bisa punya kartu biku ya, tanda biku dari departemen ya, departemen agamanya. Nah, bikuni nggak bisa. Jadi ketika terjadi penjajahan Barat, kemudian turun mundur ya, karena Barat juga membawa masuk agama Kristen, agama Nasrani ke Sri Lanka. Baru sekitar abad ke-19 ya, agama dari Sri Lanka mulai bangkit kembali. Ya, itu yang uniknya yang membangkitkan agama dari Sri Lanka justru banyak orang Barat ya, mulai sendiri. Kolonel Henry S. Ocott ya, yang salah satunya, dan karya beliau yang sangat terkenal sekarang sering dipakai bendera Buddhis. Tahu nggak bendera Buddhis sebetulnya saudara? Ada yang nggak tahu? Nggak usah tahu. Ada yang nggak tahu? Oke, nggak tahu. Nggak tahu nanti besok minggu depan ditunjukin. Ya, bendera Buddhis sering kita kibarkan kan? Ya, yang 5 warna kan? Biru, kuning, merah, putih, orange ya, dan yang bagian itu satu lagi campuran ya, gabungan dari 5 warna ya. Itu yang disebut bendera Buddhis ya. Diyakini bahwa secara filosofi itu adalah pancaran warna dari tubuh Tathagata, dari tubuh Buddha ya. Jadi yang menciptakan itu Kolonel Henry S. Ocott ya, dan oleh Kongres Buddhist Sangha Council Buddhist Fellowship yang pertama di Sri Lanka, bendera Buddhis ini dijadikan bendera Buddhis internasional ya. Lalu ada satu orang lagi orang Sri Lanka namanya Anagarika Dharmapala ya. Nah, ini jasanya besar sekali ya. Jadi dia membentuk Mahabodhi Society dan dia berusaha membangkitkan kembali agama dari India ya. Jadi ketika beliau datang ke India pada saat itu, Mahabodhi Temple ya, tempat di mana Buddha mencapai pencerahan sempurna itu gak terurus ya, bahkan dianggap sebagai tempelnya Hindu ya. Dan oleh Anagarika, usaha dari Anagarika Dharmapala yang wilayah itu akhirnya dapat direstorasi ya, dikelola. Namun ya, karena dari awal sudah diklaim oleh Hindu ya, baik kita berbicara India, Hindu mengklaim bahwa Buddha adalah bagian dari Hindu ya, sektor dari Hindu. Jadi sampai sekarang Mahabodhi Society ya, kalau Anda ke India ke Wihara Mahabodhi itu komitenya, istilah kalau kita bicara sekarang yayasannya ya, yang mengurus wihara itu, ya wihara komplek wihara sebesar itu separuh Hindu separuh Buddhis ya, separuh Hindu separuh Buddhis. Dan di Sri Lanka ya, di Sri Lanka saat ini ada secara utama ada 3 nikaya ya, 3 sekte. Siam Nikaya yang tadi kita bicara ya, itu karena dulu Siam itu berasal dari Siam Mongtai Thailand ya, Siam Thailand, karena penabisannya itu diambil kembali dari Thailand ya. Tapi yang unik di Sri Lanka ya, nikaya-nikaya ini ya, itu bukan dikatakan bahwa dalam hal praktek seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan semangat agama Buddha itu sendiri. Nikaya-nikaya ini hanya dibatasi untuk kasta tertentu ya. Kasta di Sri Lanka berbeda dengan kasta di India ya. Anda bisa search di Google ya, bagaimana pembagian kasta di Sri Lanka. Jadi Siam Nikaya ini hanya untuk kasta Gomiyama ya. Kasta Gomiyama dibagi lagi beberapa. Kasta Gomiyama ini umumnya terdiri karena Sri Lanka negara agraris ya. Jadi kasta Gomiyama umumnya adalah petani ya, petani ya. Dianggap kasta tertinggi.
petani adalah kasta tertinggi. Ya. Jadi siap nikaya hanya untuk sektor ini. Ya. Dan subsektor dari beberapa siap nikaya itu secara khusus mungkin untuk sub kasta yang tertentu. Ya. Jadi sungguh unik ya. Lalu ada seorang biku wali kota Sri kenal Bimala Tissa itu melakukan semacam reformasi, ya, menolak dominasi ini dan didukung oleh beberapa umat. Beliau ke Myanmar yang menerima penabisan dan mendirikan Amarapura Nikaya. Amarapura adalah nama kota yang di satu kota di Myanmar. Ya unik juga. Jadi yang dari kasta Gaudiyama nggak akan mau masuk sekte ini, ya, nggak akan mau ditabiskan di Amarapura Nikaya. Ya, jadi akhirnya Amarapura Nikaya hanya menabiskan mereka-mereka yang di luar kasta Gaudiyama. Amarapura Nikaya juga dibagi menjadi beberapa nikaya, ada secara khusus untuk kasta-kasta tertentu. Ya. Nah ini uniknya ya, karena ini tidak berdirinya nikaya ini bukan atas dukungan raja. Ya. Kalau siap nikaya jelas atas dukungan raja, karena raja yang meminta pada saat karena penabisan di Sri Lanka putus. Ya. Lalu ada satu nikaya lagi, Ramana Nikaya. Ramana Nikaya lebih kecil. Ya. Ini didirikan belakangan juga pada sekitar 1864. Ya. Ini seorang biku Saranantara menerima penabisan dari Thailand, ya dari Myanmar Nah, tapi dari pandangannya, ya kalau kita nanti berbicara tentang Thailand, satu nikaya yang satu sektor Dhammayuttika, ya. Ini mirip-mirip dengan Dhammayuttika. Ya. Mereka ingin berusaha menjalankan pemurnian dan segala macam. Ya. Di Sri Lanka juga sangat terkenal ya dengan pendidikan Buddhis. Ya. Jadi ada beberapa universitas Buddhis, Kelamnia, Buddhis Pali di Sri Lanka, dan banyak lagi ada dan Birivena atau seminari-seminari. Yang pengaruh dari Barat juga membuat pendidikan ya, pendidikan Buddhis di sana juga cukup berkembang. Mereka memperhatikan itu jadi wihara, juga berfungsi sebagai seminari pendidikan sama daerah kecil. Ya. Dari Sri Lanka kita masuk ke Myanmar. Ya. Di Sri Lanka kira-kira seperti itulah ya. Kira-kira hari kita karena kita hanya bisa berbicara sekilas di sini. Ya. Myanmar, Anda ingat Tapusa dan Balika? Tahu siapa itu Tapusa Balika? Hah? Tapusa Balika siapa? Oh iya betul ya. Tapusa dan Balika kalau kita membaca riwayat Buddha ya, itu setelah Buddha mencapai pencerahan, kalau kita minggu kedua atau minggu keberapa, ada dua orang pedagang ya, dua orang saudagar namanya Tapusa dan Balika yang bertemu Buddha memberikan darah juga makanan kepada Buddha, lalu menerima penabisan sebagai upasaka. Nah, tapi upasaka pada saat itu karena belum ada sangga, jadi Tapusa dan Balika hanya mengambil dwi sarana, yaitu berilmu pada Buddha dan Dharma. Ya. Nah, jadi upasaka pertama yang berilmu pada Buddha dan Dharma. Ya. Tapi diceritakan di situ bahwa dia ingin pulang ke daerahnya yang diyakini adalah Myanmar sekarang. Ya. Dia meminta dari Buddha dan Buddha memberikan beberapa helai rambutnya. Dikatakan bahwa rambutnya itu dibawa pulang di Sri Lanka, di Myanmar yang disemayamkan di dalam pagoda Swedagon saat ini. Ya. Tapi kembali lagi ini adalah legenda, ya. Secara kajian sejarah yang tidak bisa dibuktikan. Ya. Lalu legenda kedua tentang Buddha adalah orang Myanmar menganggap bahwa Buddha Ghosa itu lahir di Myanmar. Buddha Ghosa itu sendiri adalah orang Myanmar. Ya. Jadi seolah mengklaim bahwa sebenarnya ya, Theravada yang lebih murni ada di saya, karena pendiri Theravada ini yang di tempat saya, gitu. Ya, bukan dari Sri Lanka. Walaupun mereka menerima tradisi Theravadanya semua dari Sri Lanka. Ya. Myanmar sendiri sebelumnya lebih dominan Mahayana.
sebelum Sri Lanka menjadi dari Theravada menjadi agama negara. Ya. Theravada masuk ke Myanmar sekitar abad ke-8. Sebelumnya karena di wilayah Asia, di wilayah Asia Tenggara daratan ini, daerah Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, pada abad ke-4, abad ke-6 sampai 15 ya, itu yang dominan adalah kerajaan Khmer. Ya, sekarang Kamboja. Ya, kita kenal, Anda tahu Angkor Wat kan ya? Angkor Wat kan dibangun gede gitu ya, itu kita bisa melihat bahwa pada saat kerajaannya demikian berpengaruh dengan besar. Kerajaan Khmer sangat berkuasa pada saat itu wilayah kekuasaannya mencakup Kamboja, Thailand, Laos, dan Burma. Ya. Dan kerajaan Khmer ini agama yang dominannya adalah Hindu. Ya. Agama resminya adalah Hindu dan ada pengaruh Mahayana juga di sana. Ya. Maka itu Anda lihat Angkor Wat itu candi Hindu. Ya. Angkor Wat itu candi Hindu. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya dasar akar kebudayaan di Asia Tenggara, di Myanmar, Thailand, Laos itu adalah budaya Hindu. Ya, prakteknya banyak praktek Hindu yang dari India. Maka itu di Thailand pemujaan terhadap Mahabrahma sangat populer ya. Bahkan di Indonesia juga jadi populer. Ya. Mahabrahma tahu nggak? Semien Sen, Semien Po. Orang Cina kan paling suka cari rezeki ya. Anda kalau ke Singapura, Anda ke Semalu, Anda lihat ada satu toko ya, yang jadi kayak kelenteng ya, wihara itu Kus Mujat Semien Sen. Ya, di Bangkok juga ada ya, satu tempat yang sangat terkenal. Ada umat kita yang setiap tahun mesti sembahyang ke sana. Ya. Oke, baru pada sekitar abad ke-11 ya, Raja Anumerta mempersatukan Myanmar ya, merdeka dari pengaruh Khmer. Nah, pada saat itu Theravada menjadi agama dominan ya, menjadi agama negara karena rajanya mendukung Theravada. Ya. Di Myanmar saat ini memiliki 9 nikaya. Ya, nikaya sendiri sebenarnya berarti kelompok ya. Di Sultan Bali mereka juga sebut sebagai nikaya. Ya, nikaya berarti kelompok. Ada 9 subsektor. Yang paling besar adalah Udama Nikaya, itu 88%, Swewi Nikaya 7%, Udama Nikaya, Bhakti Nikaya. Ya. Kalau Mahasi Sayadaw katanya dari Swewi Nikaya. Ya. Dan saat ini, yang tadi kita lihat, Mahasi Sayadaw adalah satu guru meditasi yang sangat terkenal. Ya. Dari tradisi Myanmar kita juga tahu pengaruh terhadap perkembangan Buddha sangat dekat dengan Myanmar karena Bantai Asing Cintara kita ditabiskan di Myanmar ya, di Mahasasana Yekta itu Mahasi Sayadaw ya. Mahasi Sayadaw pada tahun 1950-an adalah seorang guru meditasi yang sangat terkenal ya, sehingga kalau kita berbicara negara-negara tradisi selatan, Theravada Sri Lanka identik dengan pendidikan ya, tentang belajar ya, di sisi studi ya. Myanmar lebih identik dengan tradisi meditasinya ya, bukan berarti yang lain nggak ada ya. Di Sri Lanka juga ada pusat meditasi, di Myanmar juga ada universitas, tapi lebih dominannya, lebih terkenalnya adalah tradisi meditasinya ya. Sampai saat ini di Indonesia juga ya, Indonesia pada tahun awal Sukom ya, pada sejarah kita belajar meditasi ke Myanmar, tapi mungkin juga karena faktor setelah 60-an sampai 90-an itu Myanmar kan dikuasai oleh rezim militer ya, jadi agak tertutup ya. Jadi agama Buddha Myanmar juga tidak terlalu berkembang keluar. Belakangan mulai berkembang keluar masuk di Indonesia. Nah, jadi hampir yang disebutkan di sini pusat-pusat meditasi ini punya cabang di Indonesia ya. Mahasasana Yekta atau tempat Mahasi Sayadaw ya, itu tempat mana Sukom belajar. Sami Yekta dan Sami Sayadaw di Indonesia yang mengembangkan Sami Sayadaw adalah murid dari Mahasi Sayadaw ya. Sami Sayadaw Bakom ya, Yayasan Satipatthana Indonesia ya, itu umumnya berafiliasi ke Sami
suami saya dong. Kalau ada Pandita Rama Meditation Center, ya, terus ada Sri Umin Dhamma Yekta, Sri Umin juga sering ya, Sri Umin saya juga sering kesini. Pak Au ya, belakangan sangat terkenal ya, yang masih hidup ya, Pak Au saya tahu, Pak Au saya tahu juga punya beberapa center di Indonesia, di Medan, di Batam, di Jakarta, di Puncak ya. Goenka ya, yang masuk pulau sudah Goenka. Ya, Goenka unik, Goenka adalah seorang umat awam ya. Goenka adalah seorang umat awam, orang Myanmar atau India. Ya, belajar meditasi dan menjadi guru meditasi yang sangat terkenal. Ya. Goenka juga punya center di Indonesia. Oke, kita berbicara Thailand. Ya. Satu hal yang unik ya, Thailand menempatkan dirinya sebagai pusat dari Theravada, ya. Memposisi, membranding kalau istilah marketing, membranding dirinya sebagai pusat dari Theravada, dan ini berhasil, ya. Karena support dari raja, support dari pemerintah. Ya. Thailand mengirim banyak Thai Dhamma Duta kemana-mana, termasuk ke Indonesia, ya. Kemana-mana, dan banyak didirikan wihara-wihara Thai. Dan wihara Thai yang didirikan biasanya adalah dapat dukungan dari pemerintah Thailand. Ya. Di Singapura ada, di Malaysia ada, di Taiwan ada, di negara-negara Barat juga ada. Ya. Jadi Thailand dalam branding mereka berhasil ya. Kalau kita bicara Theravada identik dengan Thailand. Saya rasa Anda juga semua berpandang seperti itu. Maka itu broadcast yang dikirim tadi saya terima, karena hari ini saya mau bicara sejarah agama Buddha Thailand, ya, tidak ya. Nah, jadi Theravada sebenarnya tidak identik dengan Thailand, ya. Tapi branding itu demikian kuat. Ya. Kalau bicara Theravada, Thailand yang paling murni, ya. Mau belajar Theravada masih ke Thailand, ya. Branding seperti itu masih ada. Agama Buddha masuk ke Thailand sendiri, ya, kembali lagi, ya, di negara-negara pengaruh India yang dominan, catatan sejarah sangat minim, ya. Banyak catatan adalah legenda. Jadi dikatakan bahwa misi Asoka pernah sampai ke Thailand, ya. Tapi kembali lagi tidak ada links yang bisa ditelusuri, ya. Dan Thailand pada abad ke-5 sampai 15 juga dikuasai oleh Khmer, ya. Jadi pengaruh Hindu dan Mahayana yang ada lebih ke Hindu, ya. Jadi kalau kita lihat dalam praktek masyarakat Thailand sendiri itu masih kuat, ya, pengaruh Hindunya. Pengaruh Hindu berbaur dengan pengaruh dari Cina, ya. Masyarakat Cina juga banyak di sana, pengaruh Hindu dan Cina berbaur, ya, ada di sana. Ya. Pemujaan terhadap Seminsen, ya, Seminsen, yang masyarakat umum sebutnya sebagai Seminfo, ya. Terus tradisi apa? Jimat-jimat, ya. Ya, itu pengaruh. This cross antara India dan Chinese, ya, semua ada di Thailand. Ya. Pada abad ke-13 Raja Sukhothai merdeka dari Khmer, ya, Theravada menjadi agama resmi negara, dan sejak itu Theravada menjadi agama resmi negara dan mendapat support dari raja. Jadi dari Sukhothai, dinasti Sukhothai, dinasti Ayodhya, dan dinasti yang berkuasa saat ini Chakri, itu adalah pendukung dari Theravada. Yang tentu terutama kalau bicara Theravada di Thailand, kita harus bicara seorang raja, ya, seorang pangeran, namanya Raja Mongkut, ya. Sebelum jadi raja, dia pernah 27 tahun jadi biku, ya. 27 tahun jadi biku, namanya Biku Wajirana, ya. Ketika jadi biku, ya sama lah, ya, biku muda sekarang, ya, juga seperti itu, melihat bahwa apalagi dia melihat pada saat itu jadi praktek yang salah, ya, mal praktek, ya, agama Buddha Thailand itu sendiri banyak, ya, jimat-jimat masuk ke wihara, ya, sampai sekarang juga masih begitu, ya, dan banyak praktek-praktek yang bukan Buddhis masuk ke dalam tradisi Buddhis. Raja ini, si biku muda Wajirana ini punya semangat sangat besar, ya, harus ada pemurnian terhadap agama Buddha, ya,
pemurnian bahwa harus lebih sesuai dengan Dhamma Winaya. Ya. Jadi karena dia pangeran, dapat support dari raja, punya fasilitas untuk melakukan itu. Akhirnya dia memutus, ya, bahkan dia bilang bahwa tradisi penabisan Thailand itu sudah agak korup. Ya, dia memutus kelompok orang yang diceritakan begitu ya, nanti saya baca lebih jelas dari materinya. Kelompok orang ke Myanmar, ya, mengambil sisi penabisan kembali. Lalu orang ini kembali lagi ke Thailand, mendirikan sangga yang baru. Ya, sangga ini disebut Dhammayutta Nikaya, Dhammayuttika Nikaya. Ya. Ini kelompok yang elit didukung oleh raja. Ya. Dan kelompok ini bernama Ki Mongkut ini, ya, Biku Wajirana, Pangeran Wajirana yang jadi biku pada saat itu juga mengkompil doktrin, ya, yang menjadi dasar dari Dhammayutta. Ciri Dhammayutta adalah anggap bahwa sangat ketat dalam bentuk luarnya dalam menjalankan winaya, ya, dan banyak aturan-aturan, ya, ditambahkan, ya, untuk biku memakai jubahnya harus lebih rapi, ya, jubah bagaimana cara pemakaiannya yang rapi, ya, itu diterapkan pada saat itu. Dan itu juga karena dia adalah raja, dia adalah pangeran, itu juga diberlakukan ke semua biku, ya. Walaupun kelompok Dharma itu adalah satu sekte yang minoritas, tapi karena dapat dukungan dari pemerintah, sekte Dharma itu Mahanikai, ya, kelompok yang satu lagi disebut Mahanikai, yang juga harus turut, ya, harus dalam ikut tradisi memakai jubahnya dan segala macam. Ya. Dan yang paling unik, setelah mendirikan sekte Dharmayutta, setelah 20 tahun, 27 tahun jadi biku, dia lepas jubah jadi raja. Ya, kemarin saya berdiskusi dengan Romo Vampiro, hari ini nggak datang. Saya melihat, membaca sejarah dari banyak guru-guru besar yang mendirikan aliran Buddhis, ya. Sepertinya tidak ada guru yang mendirikan satu aliran lalu dia lepas jubah jadi umat awam lagi. Ya. Tidak ada. Anda lihat pendiri Zen, pendiri Dharma, pendiri Tetai, ya, juga pendiri nikah-nikah yang lain tadi di Sri Lanka, ya. Tidak ada yang jadi memurnikan acara itu dia keluar jadi raja. Ya, ini unik, maka itu saya katakan ini unik, ya, ini unik, ya, yang hanya ada di Thailand. Dan mulai di Thailand lah tradisi penabisan menjadi bisa mengambil penabisan paruh waktu, ya. Jadi di India maupun di tempat lain jadi biku itu adalah long life commitment, ya, komitmen seumur hidup, ya. Sampai saat ini di Cina juga seperti itu. Jadi biku adalah komitmen seumur hidup. Tapi di Thailand, jadi biku sekarang menjadi kewajiban semua laki-laki. Ya, semua laki-laki harus menjadi biku. Ya. Jadi menjadi tradisi, ya. Jadi tradisi menjadi biku atau samanera temporer. Ya. Anda boleh jadi biku cuma 3 hari. Ini tradisi di Thailand, ya. Umumnya mereka masuk ke wihara jadi biku pada masa musim liburan, ya, pada saat puasa, ya. Jadi ada yang jadi 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun, ya. Tradisi 3. Kalau benar apa enggak, saya lihat dari internet, ya. Nanti bulan depan saya ke Thailand untuk survei lah, ya. Saya belum pernah ke Thailand. Nah, dan nikaya di Thailand, ya, itu yang paling besar adalah Mahanikaya, ya. Mahanikaya itu lebih dari 90% biku Thailand itu berasal dari Mahanikaya. Ya, Mahanikaya itu tentu bukan satu nikaya, dia ada beberapa sub nikaya, ya, tapi mayoritas biku Thailand adalah dari Mahanikaya. Dan nikaya satu lagi adalah yang resmi ada 2, ya. Nah, ada Dhammayuttika, ya, Dhammayutta yang didirikan oleh Raja Mongkut, ya. Dia minoritas tapi menguasai, ya, sangat hebat dan menguasai secara struktur. Dan biku-biku Theravada Thailand yang ada di Indonesia umumnya berasal dari Dhammayutta. Ya, STI adalah kelanjutan dari Dhammayutta. Ya, biku-biku di Theravada di Sangha Agung Indonesia ada sebagian yang
tapi Thailand ya, ada sebagian Dharma Youth, sebagian Mahanikai. Di kelompok STT juga mayoritas dari Dharma Etika. Ya. Tapi di Thailand sekarang juga ada gerakan ya, gerakan reformasi ya, gerakan pembaharuan. Ada beberapa, ada dua yang dominan. Pertama adalah Dhammakai. Ya, Dhammakai sudah ada cabangnya di daerah Tangerang. Ya. Dhammakai adalah kelompok yang cukup sukses ya, cukup besar. Sekali bikin Babaja Biku 100.000 orang. Ya, setiap tahun. Ya, bikin Babaja Biku dan Biku sementara dan Babaja untuk Silat Carini ya, juga 100.000 orang.